Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat saya apa yang pernah disampaikan oleh ustaz kita di Masjid Nurus Salam Pajak Baru. Ada 4 tipe anak. Salah satu tipe yang paling ideal itu sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Itu tipe anak yang paling ideal. Qurratu a'yun. Anak yang sedap dipandang mata, menyejukkan hati. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an kalau kita telusuri, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan, gambaran seperti apa pendidikan anak dalam kehidupan rumah tangga. Para ulama memberikan semacam teori, para ulama memberikan semacam contoh bagaimana kita melahirkan generasi muda Islam dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita ingin mendidik anak, kita contoh Luqmanul Hakim misalnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari rahim istri kita, barangkali kita menginginkan lahirnya anak-anak yang memiliki anak-anak yang Islami, generasi muda Islam. Salah satu ciri-ciri generasi muda Islam itu adalah al-Islam qaimun binafsi. Ini ciri utama atau indikator generasi muda Islam itu adalah al-Islam qaimun binafsi. Islam itu tegak berdiri dalam diri anak-anak kita. Seperti apa dia berpakaian, misalnya berpakaiannya cara Islam. Bertutur katanya cara Islam, misalnya. Tingkah lakunya Islami. Ini indikator dan ini salah satu bukti bahwa lahirnya generasi muda Islam dalam kehidupan rumah tangga kita. Barangkali kita dapat melihat seperti apa anak-anak kita hari ini. Sudahkah anak-anak kita bertutur kata seperti apa tutur katanya Islami? Berpakaian Islam, pergaulannya pergaulan Islam. Karena ini ciri-ciri generasi muda Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang singkat ini ada 3 langkah yang perlu kita ambil tatkala kita mau mewujudkan generasi muda Islam itu dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama, jika kita ingin melahirkan generasi muda Islam dalam rumah tangga kita, atau paling tidak kalau anak-anak kita, keturunan kita ingin menjadi generasi muda Islam, langkah pertama yang harus kita lalui adalah proses pendidikan. Ini tak bisa tidak. Tentunya pendidikan agama. Kalau kita menginginkan anak-anak kita, anak keturunan kita menjadi orang hebat barangkali, menjadi dokter, insinyur, apapun, tidak menjadi satu kesalahan. Tapi jangan pernah kita mengabaikan pendidikan agama. Kenapa? Karena pendidikan agama itu pondasi dia, pondasi. Jadi kalau pondasinya kokoh, kemanapun anak-anak kita terbang,
kemanapun anak-anak kita melangkah, dia tidak akan pernah goyang. Anak-anak itu seperti layang-layang dia, seperti layang-layang. Setinggi apapun layang-layang itu terbang, kalau talinya masih kita pegang, kuat talinya, silakan angin terbang. Diterpa angin seperti apapun, layang-layang akan tetap melayang dan satu waktu dia akan bisa kita tarik kembali. Tapi kalau seandainya talinya tak kuat, diterpa badai sedikit, angin sedikit saja dia putus. Nauzubillah, hari ini barangkali kita lihat fenomena karena pergaulan barangkali, dan karena memang pondasi agamanya tak kuat, akidahnya tak kuat. Karena godaan cinta kadang-kadang, ya Allah, nauzubillah, pindah akidah. Nauzubillah. Kenapa? Karena memang pondasi agamanya tidak kita berikan. Jadi kalau ingin melahirkan anak cucu kita, garis keturunan kita memiliki generasi muda Islam, maka pondasi yang pertama yang harus kita lakukan adalah pendidikan. Ini penting. Beruntunglah bagi kita barangkali anak keturunan kita, anak cucu kita yang hari ini menekuni pendidikan agama. SD-nya, SMP-nya, SLTA-nya agama. Nanti kalau setelah kuliah silakan. Dia mau jadi dokter silakan, mau jadi insinyur silakan, mau jadi politisi silakan. Mau jadi pengacara silakan. Tapi basic pendidikan agamanya masih ada. Hingga apapun yang ia lakukan, ia tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah pendidikan agama yang paling fundamental dalam kehidupan itu, yang kedua adalah keteladanan. Yang pertama tadi pendidikan, yang kedua keteladanan. Ini penting. Bagaimana anak-anak kita mau baca Quran kalau seandainya orang tuanya tidak pernah ia lihat megang Al-Quran? Jangankan baca, megang Al-Quran saja tidak pernah. InsyaAllah. Ini kadang-kadang saya selalu bilang itu, kalau selalu mengisi pengajian, satu baris ke depan itu anak-anak semua. Saya bilang, ini duta besar nih. Kenapa duta besar? Ayah-ayahnya tidak ada di masjid. Ayah-ayahnya tidak datang ke masjid. Anak yang di masjid. Tatkala anaknya ribut, kita marah. Ayahnya di rumah marah. Jadi bagaimana anak-anaknya mau baca Quran, mau macam mana anaknya mau sholat berjamaah, kalau ayahnya juga tak pernah sholat, tak pernah dipandang matanya ayahnya tuh rukuk dan sujud. Kalau anaknya kritis, ayahnya nyuruh aku sholat, ayahnya tak pernah sholat. Mau ngomong apa kita? Tak bisa ngomong kita kalau ayah anak. Untung aja anak kita tak pernah kritis, tak protes dia. Ayah nyuruh aku sholat. Ayah aja maghrib nonton TV, sempat gitu anak kita ngomong sama kita kan mati kita. Mau ngomong apa gitu Ustaz? Kalau seandainya anak kita ngomong itu, ayahnya aja nyuruh aku ke masjid, ayahnya tak pernah ke masjid, selesai perkara. Jadi keteladanan ini yang penting. Saya pernah sampaikan, ketakwaan, kesalehan, ketaatan itu bukan turunan. Kalau hari ini ada orang kaya misalnya punya kebun sawit 20, 30, 40 hektar, yakinlah kalau kita meninggal, kebun sawit itu akan turun ke anak-anak kita. Kalau anak kita 20 hektar, bagi 10 hektar seorang. Setelah dibagi hak istri kita. Kalau kita punya uang 1 miliar, anak kita pasti dapat. Tapi kalau hari ini kita taat, kita soleh, kita rajin baca Quran, kita rajin sholat berjamaah, tak ada proses keteladanan pendidikan kepada anak-anak kita. Jangan pernah berharap anak-anak kita akan ikut apa yang kita lakukan. Nah, karena ketaatan, kesalehan itu bukan warisan. Karena dia harus melalui proses pendidikan dan proses keteladanan. Ada proses di sana. Coba kita lihat berapa banyak para ulama yang gagal, dia, boleh kita katakan gagal. Para ulama, bahasakan kiai, bahkan ulama gagal memberikan, menciptakan anak soleh dan solehah dalam. Ada anak ulama tidak tutup aurat misalnya. Alhamdulillah. Kenapa? Kalau dilihat dari garis keturunan, apa kurangnya?
pendidikan ayah, pendidikan ibu, kiai segala macam, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada keteladanan. Kemudian setelah pendidikan keteladanan ada kebiasaan, pembiasaan. Pembiasaan itu yang paling berat. Bangun subuh, kalau tak kita biasakan, makanya kata orang tua kita, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, kalau dah tua terlupakan tidak. Itu pepatah orang tua-tua kita dulu tuh. Dari kecil terlonjak-lonjak. Tidak ada anak-anak kita yang baik. Anak-anak itu nakal pasti. Jadi kalau ada orang bilang anak aku, cucu aku, ustaz paling baik, tidak. Memang sudah masanya anak itu memang. Jadi kalau ada anak-anak ribut di masjid, di musola, jangan marah. Karena memang begitulah dia. Kita mungkin lebih parah daripada itu. Mungkin tak ada, mungkin dulu kita tidak ada. Kalau ada Ustaz Cipto waktu di kecil dulu saya ada. Alah Ustaz dulu lebih parah daripada itu. Tapi dikarenakan tidak ada, jadi tidak tahu kita. Jadi kalau ada anak ribut, jangan marah. Yang parah itu kalau orang tua yang ribut. Itu dia. Jadi proses pembiasaan, dibiasakan dia. Jadi kalau dia mau sholat maghrib misalnya, sholat maghrib itu jam 6.15. Jam 6.15. Kalau dia sholat 6.30 jangan marah. Karena dia masih kecil. Jangan dipaksakan anak-anak itu sholat tepat waktu. Yang penting untuk sementara waktu dia sholat. Engkau di sholat asar dah jam 6, biarkan dia sholat dulu. Biasakan dia kenal dengan Allah. Itu dia. Pembiasaan. Pendidikan, kemudian keteladanan, kemudian pembiasaan. Dan yang terakhir ini penting. Pemaksaan. Jadi kalau anak kita hari ini tak mau bangun subuh, jangan dimarah, anak kan masih kecil mau tidur, dipaksa ambil air siram. Saya di rumah anak dua pesantren. Kalau ada balik ke rumah, ya Allah payah kali bangunnya itu. Ambil air 1 gayung siram. Kadang-kadang merepet neneknya di rumah. Dengan anak aja begitu kerasnya, daripada aku dibakar di neraka nanti. Lebih baik aku jemur tilam pagi. Ambil air siram. Kadang-kadang dia tidur siang itu jam 5 tak bangun-bangun, ambil air 1 ember 1 gelas, siramkan ke muka. Bangun. Memang harus ada pemaksaan. Karena itu Rasulullah mengatakan suruh anakmu sholat pada umur 7 tahun. 7 tahun kan? Muru auladakum bisalah. Suruh anakmu sholat di umur 7 tahun. Kemudian pada umur 10 tahun tak mau pukul. Pukul itu tak paksa tuh. Kan paksa tuh. 10 tahun anak kita tak mau sholat, pukul. Itu artinya ada proses pemaksaan dalam pendidikan anak di rumah tangga kita. Jangan biarkan dia tak mau. Biarkanlah. Nanti sadar sendirinya itu. Tanggunglah sendiri. Tanggunglah nanti kalau seandainya kita sudah tutup mata, kita sudah meninggal, anak kita tak mampu mendoakan kedua orang tuanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan kita akan memberikan efek positif bagi anak keturunan kita dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, kemudian jiran tetangga kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan kedepannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada seluruh jamaah kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.